ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita bersyukur hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita adalah umat-umat yang menikmati kebaikan Allah. Layaklah kita bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Layaklah kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Raja kita. Sama-sama nyatakan Haleluya,
Kami bawa syukur kami bawa hati kami untuk-Mu Allahku dan Rajaku. Setiap hari sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Yes, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Katakan sekali lagi, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Sama-sama. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Yang merasakan kebaikan Tuhan, hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Katakan anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Semuanya. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku katakan kasih setia-Nya. Ajaiblah Yesusku, ajaib setiap hari. Hariku berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekali lagi dengan iman. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Benar Allah, kita ajaib. Anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Benar, sungguh benar. Hanya ada satu Allah yang ajaib bagi kita. Dia membuktikan hari demi hari, bulan demi bulan. Tidak pernah Dia tinggalkan kita sendiri. Di saat keadaan sangat menakutkan, saat itulah kasih setia dan berkat Tuhan semakin kami rasakan, semakin kami nikmati. Tidak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Katakan
setia, Allah yang selalu membuka jalannya bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Terpujilah namamu dari kekal sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami sudah memuji meninggikan Engkau. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi tiap-tiap pribadi kami di tempat ini. Terlebih hamba-Mu, Engkau menyatakan isi hati-Mu di tempat ini. Sehingga kami makin bertumbuh, makin dewasa. Dan kami percaya pakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara perkop khotbah saya, maka menangislah Yesus. Kapan Yesus menangis? Saya yakin dan percaya Yesus menangis ini bukan perkara duniawi, tetapi Yesus menangis itu perkara-perkara rohani. Apa itu saja? Mari kita mau bahas sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai dengan 35. Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ya. Di sini dikatakan Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Karena melihat Maria menangis, Yesus menangis. Banyak orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus menangis karena begitulah dia sangat mengasihi Maria. Apa benar Yesus menangis karena Maria juga menangis sedih? Kalau saya sesuai dengan firman Tuhan ini yang saya taksirkan, tidak demikian. Yesus menangis itu ada sebabnya. Kenapa Yesus menangis? Karena Maria juga tidak percaya bahwa Lazarus bisa dibangkitkan oleh Yesus. Buktinya, saya mau buktikan bahwa Yesus menangis karena Maria kurang percaya. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 23 sampai dengan 24, Marta tidak percaya Lazarus bisa bangkit. Silakan baca. Yohanes 11 ayat 23 sampai 24. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ya, jadi Marta tidak percaya Lazarus bisa bangkit. Marta percaya bahwa Lazarus itu nanti bangkit pada saat Yesus datang. Lazarus bangkit dari kubur. Jadi dia tidak percaya Lazarus itu bisa bangkit. Tetapi pertanyaan saya, kenapa Marta tidak percaya Lazarus bisa bangkit, Yesus tidak nangis? Nah, tolong baca ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Nah, Marta cuma percaya Yesus itu anak Allah. Bukankah kita anak-anak Tuhan juga banyak begitu? Percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah, tetapi tidak percaya mujizat, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Makanya saya juga bersedih hati kalau lihat jemaat itu kurang percaya kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita percaya Yesus itu Tuhan,
tapi kita tidak percaya mujizatnya. Buktinya, kalau kita dapat masalah, kita biasa pergi ke orang-orang, berharap kepada orang kaya, berharap kepada orang pintar. Nah itu buktinya, kita tidak percaya kuasa Tuhan. Banyak kita percaya Yesus itu Tuhan, Juru Selamat. Tapi kita kurang percaya mujizat Tuhan. Inilah peringatan bagi kita anak-anak Tuhan. Yang saudara sementara mendengarkan firman Tuhan. Saya harap supaya bisa bertobat. Nah, Marta percaya Yesus Tuhan. Tapi tidak percaya Lazarus bisa dibangkitkan. Tapi pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak menangis? Nah, kenapa Maria tidak percaya Yesus bangkit? Kenapa Yesus menangis? Ini pertanyaan saya dan dalam sekali. Saya mau jawab, dengar baik-baik. Di dalam Lukas, ada di dalam pasal yang lain dikatakan Maria duduk di bawah kaki Yesus. Bikin apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, sedangkan Marta sibuk melayani, betul? Makanya Marta bilang, Guru, tidakkah engkau suruh Maria membantu aku? Tuhan bilang apa? Maria sudah memberi yang terbaik, duduk di bawah kaki saya, benarkan firman, betul? Nah, pertanyaan saya, jawaban saya, kenapa Maria tidak percaya Yesus menangis? Kenapa? Karena Maria sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi masih belum percaya Lazarus bisa bangkit. Makanya ditulis, maka masgullah Yesus. Yesus sedih. Kalau kita sudah banyak dengar firman Tuhan, kita tidak percaya lagi mujizat Tuhan. Sedih hati Yesus. Kita membuat Yesus menangis. Halo, saudara, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Terutama Gereja Petra, Patimura, 33 Palu. Kalian sudah banyak dengar firman, bahkan firman yang hidup. Kalau kalian masih belum percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, Yesus menangis. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah kita membuat hati Yesus sedih sampai menangis, mengucurkan air mata. Mari kita rubah cara berpikir kita. Makanya Marta waktu dia tidak percaya Lazarus bisa bangkit, Yesus tidak nangis karena Marta kurang dengar firman. Makanya firman Tuhan berkata, yang banyak kuberi, yang banyak kutuntut. Amin. Hati-hati saudara. Mari kita rubah cara berpikir kita. Ayat Yohanes pasal 11 ayat 36. Yohanes 11 ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Nah, orang Yahudi bilang, coba lihat Yesus menangis kan? Dia mengasihi Maria. Dengar baik-baik, pendapat orang belum tentu rencananya Tuhan. Saya ulang lagi, pendapat ahli Taurat itu orang, bahkan ahli Taurat, tapi tidak sesuai dengan apa Yesus punya isi hati. Yesus menangis itu bukan mengasihi Maria. Yesus menangis itu karena Maria tidak percaya Lazarus bisa dibangkitkan. Itu yang membuat Yesus menangis, yang membuat Yesus sedih. Sudah banyak dengar firman, tapi tidak pernah bertumbuh. Sudah banyak dengar firman, tapi tidak percaya mujizat Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan, tidak percaya kuasa kesembuhan, tidak percaya mujizat yang besar. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, saya nangis waktu Tuhan suruh saya bawa firman ini. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Masih ada lagi satu ayat dikatakan kapan Yesus menangis. Ini saudara camkan baik-baik firman Tuhan ini. Saya berdoa apa Tuhan punya mau, itu yang saya nyatakan isi hati Tuhan.
Sebelumnya itu kita mau baca dulu 11, Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai dengan 14. Ada yang mengatakan Yesus menangis karena Lazarus mati. Wah, tidak. Yesus tahu Lazarus itu tidur, bukan mati. Silakan baca ayat 11 sampai dengan 14. Ayat 11, demikian perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, Yesus tahu Lazarus sudah mati tapi dia bisa bangkitkan. Makanya mereka mengatakan Yesus menangis karena Lazarus mati. Tidak. Yesus tahu Lazarus tertidur itu mati tapi bisa bangkit. Amin. Oleh sebab itu marilah kita percaya saja firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya dan amin. Yang kedua, Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Lukas 19, 41-44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Nah, Yesus menangis karena apa? Melihat kota Yerusalem. Terus, Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. nah, saudara dengar baik-baik. Ini betul-betul Tuhan buka ini untuk Indonesia. Bahkan seluruh dunia ini pandemi COVID-19. Dikepung dan dibinasakan. Bukankah ini pekerjaan daripada naga Lucifer? Saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Di saat masa sulit begini, naga si ular tua ini membinasakan banyak orang termasuk umat Tuhan. Untuk melawan ini nanti saya mau baca beberapa langkah supaya kita bisa menghadapi COVID-19. Saya banyak baca juga di YouTube. Baru-baru ini dikatakan COVID-19 sebetulnya induknya sudah mati. Tinggal ini anak-anaknya itu sebetulnya tidak ada masalah lagi. Toh, kenapa? Takut. Nah, makanya ini firman Tuhan jelas-jelas ditulis, saudara. Kita mau baca ayat 42, tolong baca lagi. Ayat 42 katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, untuk menghadapi COVID-19, pelihara hati supaya ada damai sejahtera. Kalau kita ada damai sejahtera, roh takut, roh apapun juga tidak bisa menggoyahkan iman kita. Amin. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bersehati untuk menjaga hati kita. Jangan takut. Nah, ada yang bilang, ya Bapak Pendeta, bukan takut, tetapi kita harus jaga virus COVID-19. Saya terus terang aja, kadang-kadang
saya kurang bisa percaya kenapa mereka bilang penyakit corona ini melihat umur 60 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas itu hati-hati. Itu sasarannya COVID-19. Saya balas WA, saya bilang berarti penyakit COVID itu ada mata tapi tidak punya hati. Maksudnya apa? Ada mata tidak punya hati. Dia ada mata, dia bisa lihat rambut putih baru dia angkat, dia cabut. Betul? Tidak punya hati, kenapa? Orang gila kok tidak pernah sakit corona. Nah justru orang gila itu yang cepat diangkat, dicabut. Supaya tidak susah dia hidup di dunia. Betul? Makanya COVID-19 punya mata, tidak punya hati. Siapa itu punya mata, tidak punya hati? Iblis. Roh jahat. Dia sakit penyakit, dia tidak lihat siapapun juga. Amin. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau bahas ini tidak habis-habis. Saya bisa buktikan bahwa penyakit itu dari iblis dan roh-roh jahat. Bukan dari makanan. Kalau dari makanan, repot kita orang saudara. Pertanyaan saya, kalau dari makanan, pernah lihat orang gila? Saya di Palu ada, di Ujung Pandang juga ada, banyak. Pernah lihat sakit? Tidak pernah kan? Tapi makan sampah, makan kotoran. Berarti makanan bukan membuat sakit. Yang membuat sakit itu iblis, roh-roh jahat. Ya, saya berhubung waktu saya tidak membahas itu, tetapi ada ayat yang mengatakan di dalam Kejadian pasal 3, waktu ular membujuk manusia jatuh dalam dosa, termasuk Adam dan Hawa, Tuhan mengutuk ular. Kejadian pasal 3 ayat 14-15, nanti baca di rumah. Di situ dikatakan bahwa dengan perutmu lah engkau menjalar dan debu tanahlah makananmu. Saya dulu bingung. Saya pikir ini ular memang menjalar di tanah. Makanya makanannya debu dan tanah. Apa betul makanannya debu dan tanah? Tidak. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Di situ dikatakan Adam dibentuk dari debu dan tanah. Nah, makanan ular itu debu dan tanah. Apa itu makanan ular? Debu dan tanah. Ini kita manusia ini terbuat dari debu dan tanah. Makanya iblis masuk melalui penyakit. Dia gerogoti semua tubuh-tubuh manusia. Termasuk ginjal, termasuk lever, hati, termasuk sakit ma. Siapa di sini pernah sakit ma? Banyak, tapi puji Tuhan, Palu jemaat sakit ma, puasa sembuh. Nah, aneh toh? Nanti saya mau jelaskan, saudara dengar baik-baik firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, di dalam 42, 44 tolong dibaca peringatan. Musuh-musuh mau mengepung kita termasuk COVID-19. Silakan dibaca. Ayat 44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila Allah melawat engkau. Nah, ini ceritanya Yerusalem dan bait Allah itu dikepung oleh musuh dan dirobohkan, dihancurkan, barang-barang semua dijara. Saudara, bukankah kita di seluruh dunia termasuk Indonesia ini dikepung oleh
corona, COVID-19. Ini ayat ini saya dulu bertanya sama Tuhan. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Saudara, ini ayat saya kurang bisa terima. Kenapa saudara? Nah, dulu kami bangun di pastori di belakang itu. Nah, ada tukang dia susun batu tetapi belum plester. Nah, tapi Tuhan gerakkan hati saya, sempat saya pergi di sana, saya cuma sentuh begini, dia rubuh. Rubuh itu kira-kira 2 meter kali 1 meter. Wah, kaget saya. Saya bilang, ini kok bisa rubuh? Oh, dia bilang, Bapak pendeta belum diplester. Ternyata tidak, memang semennya kurang campurannya. Jadi saya bayangkan itu bait Allah itu dirubuhkan itu kok masa batu satu tidak ada susun dengan batu lain. Katanya semua terpisah. Kan tidak masuk di akal. Saya punya rubusannya itu 2 meter kali 1 meter. Ternyata saudara, waktu bait Allah dihancurkan, itu dibakar kan? Itu dibakar itu kan bait Allah itu kan banyak emas. Nah, emasnya banyak meleleh di dalam batu bata bangunan bait Allah. Makanya waktu dihancurkan, penduduk pergi cari emas. Makanya mereka cari emas, mereka kasih pisah semua batu-batu. Jadi satu batu tidak akan tersusun dengan batu yang lain. Wow. Saya sungguh-sungguh bersyukur kepada firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan betul-betul yang menjelaskan sedetail mungkin. Satu saja, apakah kita masih percaya firman Tuhan itu ya dan amin? Mungkin banyak yang bilang, oh firman Tuhan itu mungkin dulu untuk waktu ada Tuhan Yesus. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kalau Yesus tidak pernah berubah, kuasanya juga tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya lanjut lagi. Apa sih COVID-19? Banyak orang bilang corona itu apa? Dengar baik-baik, ini salah satu pekerjaan daripada iblis Lucifer dengan geramnya yang dahsyat. Wahyu pasal 12 ayat 12 silakan dibaca. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, ini pekerjaan iblis. Dengar baik-baik. Baru corona saja kita ketakutan. Belum lagi antikris. Nah, antikris katanya lebih dahsyat lagi. Jadi untuk lepas daripada ini, pengepungan dari iblis dan roh jahat, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, dikatakan jagalah hati, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati ini cerita tentang damai sejahtera. Makanya milikilah damai sejahtera di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya roh ketakutan tidak pernah menjamah kita orang lagi. Amin. Apa sih damai sejahtera? Kalau saudara tanya saya damai sejahtera, itu hanya ada di dalam satu pribadi. Apa itu? Apa itu? Buah-buah roh. Makanya andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Damai sejahtera dari Allah akan memenuhi hatimu. Makanya kalau damai sejahtera ada, roh ketakutan sudah lari. Roh gelisah, roh kesusahan, pelihara damai sejahteramu. Yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat 7. Silakan. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, satu saja untuk lepas daripada COVID-19.
tunduklah kepada Allah, datang kepada Allah, minta ampun dosa-dosa kita dan mengaku dosa-dosa kita, maka lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ada amin? Wow, ini firman Tuhan dahsyat sekali. Makanya saya bersyukur saya bisa jadi hamba Tuhan, bisa percaya Yesus. Makanya pekerjaan iblis, roh-roh jahat semua dibuka. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, untuk menghadapi COVID-19, masih ada lagi yang ke depannya yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya mau baca di dalam Esther pasal 4 ayat 15 sampai dengan 17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah untuk bisa lepas daripada COVID-19. Iblis berusaha membunuh anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik. Iblis berusaha membunuh anak-anak Tuhan. Makanya kalau kita ada damai sejahtera, apapun yang terjadi, menurut saya, kalau menurut dunia, dia pernah ngomong sama saya, itu toh Bapak Pendeta, itu di Bandung itu satu kebaktian ibadah itu pendetanya dengan semua jemaat sebagian besar koid mati. Nah, dengar baik-baik. Menurut manusia itu jelek, tapi belum tentu menurut Tuhan. Dengar baik-baik. Menurut manusia itu jelek, belum tentu dari Tuhan. Menurut orang itu di Bandung itu mati karena begini semua. Tetapi kalau menurut saya, Tuhan lebih sayang mereka daripada kita orang. Kan kalau kembali ke rumah Bapa itu kan senang. Makanya kita harus lihat mata kaca dari Tuhan, bukan mata kaca dari manusia. Saya kaget saudara, di ERC, dengar baik-baik, di ERC kalau ada anak Tuhan meninggal, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bilang, kenapa? Karena mereka bilang, sudah kembali rumah Bapa, sudah senang. Kita ini yang hidup ini, yang mesti bergumul, berjuang. Yang mana yang betul? Makanya kita harus pakai kacamata Tuhan. Jangan kita pakai kacamata dunia. Oh, dia mati karena begini. Saya juga bilang, Pendeta Sugeng kena COVID-19, ada rencananya Tuhan. Apakah kita berani bilang kita lebih rohani dari Pak Sugeng? Tidak. Ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Makanya kita ini harus pakai kacamata Tuhan. Jangan pakai kacamata dunia baru kita menghakimi. Oh, karena dia sakit corona karena banyak dosa. Belum tentu. Mungkin Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Masih hidup di dunia. Masih banyak kesusahan, penderitaan yang harus saya alami. Tapi kalau dia sudah dipanggil Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, termasuk Haman membunuh bangsa Yahudi, tapi apa yang terjadi? Kita membaca ayat yang paling terakhir, Esther pasal 8 ayat 17. Esther 8 ayat 17. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang-orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi,
karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Nah, justru terbalik. Orang mau bunuh bangsa Israel, jadi terbalik bangsa Israel yang bunuh musuhnya. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang, banyak yang masuk jadi Yahudi. Nah, saya yakin dan percaya COVID-19 juga di Indonesia, khusus di Indonesia. Dengan terjadinya ini banyak orang percaya Yesus. Amin. Saya kaget di YouTube. Oh, banyak dari agama ini beralih ke Kristen. Agama ini beralih ke Kristen, puji Tuhan. Tetapi dengar baik-baik. Bagaimana supaya bisa bertahan? Bagaimana Esther terkenal karena apanya? Karena puasa. Makanya saya himbau kepada jemaat yang terutama Petra Patimura yang juga mendengarkan firman Tuhan ini. Mari, saya mau ajak kita berpuasa berapa hari? Itu pembaca firman yang bilang ya 3 hari 3 malam. Jadi saya undang mulai besok Senin Selasa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis puasa 3 hari 3 malam. Saya mau nantang yang dengar firman Tuhan terutama Gereja Petra Patimura 33. Siap, saudara mengasihi Tuhan, saudara ingin menjadi apa? Panglima perangnya Tuhan. Mari kita berpuasa 3 hari 3 malam. Yang bukan jemaat Petra, kalau sudah dengar firman Tuhan juga ini, kalau mau ambil puasa silakan. Saya tantang Selasa, Rabu, Kamis. Oke? Saudara yang dikasih Tuhan, ada jemaat, kalau jemaat Petra sudah tahu. Ada jemaat di luar Petra mengatakan, aduh Bapak Pendeta saya pengen, tapi sakit mah. Percaya saya, telepon 0811421100. Kalau sakit mah telepon. Justru kami di Petra Patimura 33 Palu, sakit mah puasa sembuh. Amin. Haleluya. Ini saya mau nantang firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Kenapa? Penjelasannya tersendiri. Kalau ada yang mau tanya, nanti saya jawab. Jadi tolong dikasih nomor HP saya. LCD? Ya. Saya mau lihat mujizat Tuhan yang besar untuk bukan cuma Palu. Untuk seluruh Indonesia. Kalau perlu untuk seluruh dunia. Amin. Inilah kesempatan. Saya juga tidak tahu kenapa bisa rekaman masuk di YouTube. Ini bukan kebetulan. Ini dari Tuhan. Walaupun pemuda-pemuda jemaat kami juga repot sedikit. Tidak apa-apa. Untuk Tuhan, amin. Ya, mari kita bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ini rekaman bukan kebetulan, saya tahu. Saya bilang Tuhan, saya ini bagaimana ini tidak bisa keluar. Tuhan bilang kasih YouTube, seluruh dunia mendengarkan. Puji Tuhan, saya undang sound leader, singer, pemain musik, kita menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan di sini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan
Tuhan pemulihku. Sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kira papa sikira dapat saudaramu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kira papa sikira dapat saudaramu. Kira papa sikira dapat saudaramu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kira papa sikira dapat saudara. Kira papa sikira dapat saudara. Sembah Dia, tinggikan Dia Tuhan. Kira papa sikira dapat saudara. Amin, amin. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Amin. Kura papa sikira dapat saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Sikira dapat saudara. Kira papa sikira dapat saudara. Amin, amin. Haleluya. Yes, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin, amin. Kira papa sikira dapat saudaramu. Amin, amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kira papa sikira dapat saudaramu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bagi Engkau tidak ada mustahil. Kadang-kadang kami percaya Engkau Yesus Tuhan. Tapi kami tidak percaya mujizat-Mu. Kami kurang percaya akan kesembuhan.
Kami kurang percaya ke pertolongan-Mu. Tapi kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Tumbuhkan iman percaya kami. Agar kami dapat menerima kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Dan Tuhan ingatkan saya. Jikalau ada jemaat yang belum bisa 3 hari 3 malam. 1 hari buka. Kedua hari juga buka. Ketiga hari juga buka, tidak ada masalah. Yang penting 3 hari. Dan yang bisa 3 hari tidak makan, tidak minum. Saya menantang iman kalian. Kalau yang sakit mah, tolong telepon kami. Ada nomor telepon nanti di YouTube kami tampilkan. Dan saya yakin dan percaya sakit mah sudah dikalahkan di Indonesia ini. Saya percaya kuasa Tuhan. Dan saya percaya juga mujizat masih berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Yesus Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Dan kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.